sin 10, sin 30 itu ya. Saya copy soalnya dulu. Nah, itu ya. Ini cara mengerjakannya gimana? Apa yang harus dikerjakan dulu? Kalau kalian dapat soal seperti ini. Dikelompokin bukan, Bu? Dikelompokkan. Jadi dibagi dua begitu. 2 kali ngerjain ya. Iya. Nah, jadi yang sin 10 sama sin 30 gitu. Iya, Bu. Kemudian sin 50 sama sin 70 gitu ya. Iya. Terus kemudian rumusnya apa? Kalau sin itu setengah, Bu. Min setengah, Bu. Min setengah. Kalau sin. Nah ini saya tukar aja biar nggak muncul sudut negatif ya. Yang gede saya letakkan di depan supaya kalau dikurangin kan selalu alfa min beta ya, yang belakang ya. Itu tidak negatif. Maka cara mengatasinya adalah sudut yang lebih besar itu kita letakkan di bagian depan. Nah, seperti itu. Kemudian ini kita ubah memakai setengah, atau ini saya buang, min setengah ya. Min setengah saya letakkan di luar aja, min setengahnya. Bu, Apa? tapi kalau ditukar kayak gitu, jadinya ada min atau ada yang berubah-berubahnya gitu nggak? Atau tetap Enggak. sama aja? Tetap sama, karena perkalian ya. Perkalian Oke, itu Bu. ditukar-tukar nggak ngaruh. Dan sekarang saya, ini kenapa? Bentar, saya stop dulu kok, ini nggak mau. Setengah. Setengah ya. Kemudian di sin, tali sin apa? Min setengah dari apa? Sin 40, Bu. Cos 40. Cos 40. Terus? Min cos min 20. Min cos. Oh, kalau saya 10-nya di kiri, Bu. Jadi min 20. Oh ya, sama aja. Bentar. Cos 40 derajat saya copy. Nah, ini perhatikan karena saya tukar, berarti yang di sini jadi di sini min ya. Cos 20 ya. 20 derajat. Gitu. Kemudian yang bagian kedua juga sama. Jadi ini ya. Karena sin dikali sin. Nah, ini saya buang. Min setengah, tapi ini dikali. Nah, ini jadinya berapa? 70 tambah 50 berapa? 120. 120. Kemudian dikurangi 20 ya. Oke, kalau udah dapat seperti ini, langkah berikutnya diapakan? Cos 20-nya di... Nih. Ini sebenarnya sin 30 langsung diangkakan boleh ya? Coba kita langsung angkakan di sini ya. Sin 30 berapa? Berapa? Enggak, Bu. Nah.
Kita ganti ke sini aja, biar nggak terlalu lama ya, ngitungnya ya. Nah, kemudian berarti ini saya buang semuanya. Nah, berarti saya tinggal mengerjakan yang ini ya, belakang ya. Nah, ini berarti masih ada nih. Nah, seperti itu. Kemudian, setengah dikali setengah ya, seperempat ya. Setengah kali setengah, min seperempat, sin. Nah, ini saya copy. Min seperempat, sin 10 dikali cos 120 itu diubah menjadi apa? Min setengah, Bu. Min setengah, betul. Min setengah dari mana? 180 kurang 60. Ya, saya dari prosesnya ya, supaya yang memang benar-benar trigonometri sulit, biar jadi paham ya. Jadi 120 itu kita ubah menjadi 180 min 60. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya yang ini masih sama. Saya copy aja semuanya. Nah, cos 180 dikurangi 60, 120 itu adalah sudut di kuadran 2. Kuadran 2 itu yang positif siapa? Sin. Sin, Bu. Hanya sin ya, berarti cos negatif ya. Maka ini berubah menjadi 60, tetapi di sini cos 60 tapi min. Nah, seperti itu. Kemudian, tapi nanti kalau udah kalian saat ulangan atau mengerjakan soal itu kalian sudah tahu cos 120 itu adalah min setengah, langsung aja min setengah juga boleh ya. Nggak usah harus lewat proses ini. Ini saya melalui proses ini karena saya proses menjelaskan biar semuanya jadi paham. Nah, kemudian ini saya copy lagi. Nah, cos 60 berapa? Cos 60 berapa? Setengah. Nah, kita ganti dengan setengah nih. Nah, seperti itu. Kemudian kita kali keluar ya, kita kali pelangi ya. Nah, ini menjadi, saya copy dari sini. Ini seperempat, min seperempat sin 10 derajat dikali min 1/2 menjadi plus ya, 1/8 sin 10. Kemudian min seperempat sin 10 dikali min cos 20 berarti plus ya. Ini saya copy lagi. Jadi plus dikali cos 20 derajat. Sin cos 20. Ya, nah seperti itu. Tapi kok ini kok yang kecil di depan lagi, ya udah saya baliklah. Ini sin 10 derajatnya saya taruh di belakangnya sin cos 20 deh. Nah, biar yang gede di depan ya, tapi cosnya harus mengikuti sudutnya. Nah, begitu. Kemudian yang ini tetap ya, yang depan. Nah, kita hitung pakai cos dikali sin ya. Cos dikali sin, diingat lagi rumusnya apa? Cos dikali sin. Setengah kali Sin 10, sin 30. sin min sin ya. Sin min sin ya. Benar nggak? Iya, Bu. Iya, ya. Sin min sin. Yang penting trigonometrinya itu yang kalian hafalkan. Kalau yang sudutnya sih mah gampang ya. Pokoknya yang depan itu pasti ditambah, yang belakang pasti dikurang gitu ya. Min sin 10 derajat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian angka berikutnya, yang ini diangkakan ya, sin 30. Setengah. Setengah ya. Oke, saya copy, sudah copy semua.
Copy semua, sin 30 saya ganti menjadi setengah. Saya copy dari sini. Nah, seperti itu. Kemudian langkah berikutnya tinggal kali ke dalam ya. Yang ini tetap. 1/8 sin 10, kemudian ditambah 1/4 dikali setengah kali setengah. Berarti 1/16. Ya, betul. Ditambah ya. 1/4 Tambah. Kemudian ini 1/4 dikali setengah 1/8 kali min sin 10. 1/8 sin. Oh, ini 16 ya. Ya. Ya, itu 16. Kemudian dikurangi ya. Min 1/8. 1/8 Sin sin 10. 10 ya. Nah, ya udah, ini kan sama nih. Ya udah, berarti hasilnya tinggal 1/16 ya. Berarti ya. Nah, gitu. Apakah ada yang mencoba cara lain? Adakah yang mengerjakan dengan cara yang berbeda? Bu, kalau Lainnya sin ini 30-nya tidak diangkakan. Ya? Halo? Halo, Bu. Ya, apa KB? Kalau sin 30-nya nggak langsung dijadiin setengah sama aja, Bu. Sama aja, ini sama aja nih. Ini kan sin 30 langsung jadi setengah. Ya maksudnya kalau nggak dijadiin Oh, nggak dijadiin setengah. Iya, kayak proses awal tadi ya. Boleh, sama hasilnya juga akan 1/16. Atau pakai rumus sudut ganda juga bisa. Jadi supaya kalian tahu ya, oh ternyata bisa dikerjakan dengan bermacam-macam cara. Intinya kalian harus rajin berlatih. Jadi kenapa Bu Ellen ngasih soal banyak-banyak sih? Ya karena supaya kalian terbiasa berlatih, latihan soal. Jadi matematika itu kalau tidak berlatih, sering-sering berlatih ya nggak tahu ini bisa dikerjakan dengan cara apa gitu ya. Jadi saya sih berharap kalian mencoba mengerjakan soal itu nggak cuma dengan satu cara ya. Jadi kalau temen kok ngerjain pakai cara itu ya saya ngikutin, jangan selalu seperti itu ya. Apa Pravi ya? Bu, sorry saya mau nanya. Itu kan tadi kan soalnya sin 50, sin 70. Kok bisa tiba-tiba jadi cos itu caranya gimana? Atau Sin kali sin, Pragya rumusnya dibuka. Perkalian trigonometri. Buka modulnya Pragya. iya bentar. Rumusnya yang sin kali sin, Pragya. Kan ada 4 rumus perkalian ya. Ada sin kali cos, oke? Udah paham ya? Oke, Bu. Ya. Tadi saya salah baca, saya pikir sin kali sin. Oke. Sekarang, nah ini sin 10 derajat, ini saya ubah menjadi sin 90 min berapa? 80 ya? Derajat. Jadi saya ubah semua sin ini berubah menjadi cos. Kemudian dikali sin 30 itu saya ganti menjadi 90 min berapa? 90 min berapa ketemu 30? 60. 60 derajat. Kemudian sin 50 itu saya ubah menjadi sin 90 min berapa? 40 derajat. Kemudian sin 70 saya ubah menjadi sin 90 min berapa? 20 derajat. Ya. Nah, kemudian nah ini menjadi sin 90 min 80 itu berubah jadi apa, Andrea? Sin 90 derajat. Cos ya. Cos 80 derajat. Ya, kemudian sin 90 min 60 jadinya cos 60 derajat. Cos 60 derajat ya. Dan seterusnya
Kemudian yang ini Cos 40 cos derajat. 40 derajat. Kemudian yang terakhir Cos 20 derajat. cos 20 derajat. Ya, betul. Nah, sekarang semua sudah berubah menjadi cos. Nah, kemudian ingat untuk masuk ke equation. Nah, ingat rumus sudut ganda sin. Nah, apa rumusnya? Sin 2A sama dengan Ya, 2 sin sin A 2A. cos A. Saya copy dari sini. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Nah, rumus ini mau saya ubah ke cari cos ya, karena soal kita semua berubah menjadi cos. Maka dari rumus ini saya ketik, saya harus dapat cos A sama dengan apa? Nah, kira-kira cos A sama dengan apa nih? Cos A sama dengan sin 2A per 2 sin A. Ya, betul. Maka ini kita pecah, jadikan pecahan ya. Jadi di sini sin 2A per 2 sin A. Nah, rumus ini yang akan kita pakai. Dimasukkan ke sini ya. Nah, ini saya copy. Saya ganti semuanya. Cos 80 ini sama dengan ya. Cos 80 itu saya ganti, jadi A-nya itu 80 ya. Masuk ke sini nih. Jadi, ini saya copy nih. Copy masukkan ke sini. Nah, ini jadi 2 kali 80 derajat ya di sini ya. 80 derajat saya copy. Di sini 80 derajat. Berarti yang di bawah A-nya ini juga 80 derajat. Aduh. A-nya yang ganti. Nah, seperti itu. Kemudian dikali pakai titik aja ya. Nah, dikali berarti ini saya copy lagi nih. Tapi sudutnya aja yang diganti ya. Untuk yang cos 60. Cos 60 mana? Udah angka aja ya. Cos 60 berapa? Cos 60 berapa? Setengah, Bu. Nah, kita angkakan aja ya. Kita angkakan nih cos 60 karena dia istimewa ya. Nah, baru kemudian yang 40 kita ganti dengan nah, seperti itu. Tapi sudutnya di sini bukan 80 tapi 40. Nah, kemudian yang bagian terakhir ini dikali copy lagi. Nah, ini tapi sudutnya yang 20 ya. 20, ini 20. Nah, habis ini maka berikutnya diapain? Dikali ya, duanya ya. Copy lagi. Ini jadi berapa nih? 80 kali 2 berapa? 160. 160. 40 kali 2? 80. 80. 20 kali 2? 40. 40. Ya, nah apa yang terjadi? Apa yang bisa kita lakukan berikutnya? Itu bisa Coret ya? dicoret nggak? Betul sekali. Ini ya, sin 80 di bawah sama sin 80 di atas nih. Kemudian lagi sin 40 ya? Sin 40, Bu. Sin 40 coret. Apa lagi? Habis. Kalau habis berarti sekarang kita ubah menjadi sin 160-nya ya, yang dipecah lagi ya. Sin 160 itu ya adalah sin 180 min berapa?
20. 20 derajat ya. Derajatnya mana? Ini. Derajat. Oke, atasnya itu aja ya. Kemudian penyebutnya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 berapa? 16 16. 20. Sin 20. Tuh, copy aja ya. Ya, cepet. Nah, apa yang terjadi sekarang? Ternyata yang pembilang ada sin, ini jadi sin 20 ya? Ya, Bu. Ya, nah jadi sama dengan saya copy aja. Tapi yang atas menjadi sin 20. 20. Ya, baru ini bisa dicoret ya. Ya udah, jawaban akhir kita sama ya tuh, per 16. Caranya berbeda, rumus yang dipakai berbeda, hasilnya tetap sama. Nah, ini saya mau menunjukkan bahwa trigonometri itu kalian jangan ragu buat nyoba rumus-rumusnya ya, rumusnya ada banyak. Jadi jangan khawatir. Kalian pasti kalau di sini teliti otak-atiknya pasti dapat yang sama nilainya. Itu. Apakah sudah jelas yang I? Ini tadi yang I ya. 1 I. Udah, Bu. Apakah udah jelas yang I? Apakah masih ada pertanyaan? Oke. Saya scroll. Nah, nih. Kalian terserah mau pakai cara mana yang mau diikuti ya. Yo, mana lagi yang mau kalian tanyakan? Ibu. Ya. Saya mau nanya yang cara pertama. Yang pertama, nih yang di atas nih. Yuk. Itu kan sin 70 dikali sin 50, Bu. Kalau di rumusnya kan cos ditambah cos. Itu kenapa bisa min? Kok cos ditambah cos? Kalau cos dikali cos, itu baru yang cos ditambah cos. Oh, Ya? Rumusnya kan ada sin kali cos ya. Sin kali cos itu sin ditambah sin. Kemudian cos dikali sin itu sin dikurangi sin. Kemudian cos dikali cos itu adalah cos plus cos. Kemudian min 2 sin itu adalah cos dikurangi cos. Itu ya, harus dihafalkan ya sambil dihafalin. Jelas ya? ya, kasih Bu. Ya, oke, yuk yang lainnya, silakan. Soal yang lain boleh. Bu, saya boleh lihat yang sudah terangkap tadi nggak? Yang kedua. Nih. Minggu depan kalian latihan soal lo ya, dari psikologi ya. Jadi, Oke, Bu. untuk pertemuan minggu depan, kalian hafalkan rumusnya ya. Rumus-rumusnya dari pertama sampai terakhir. Dihafalkan rumus-rumusnya. Kemudian kalian akan mengerjakan soal di psikologi. Soalnya ada sekitar 20 soal kalau nggak salah. Kenapa saya minta dihafalkan supaya kalian terbiasa nggak usah buka-buka buku gitu ya, karena biasanya kan kalian mengerjakan soal kalau belum hafal rumusnya pasti bolak-balik buka modul, buka kertas gitu ya. Nah itu akan membuang waktu lama. Maka kan kalian harus belajar memakai waktu secepat mungkin gitu kan. Kayak misalnya nih, kalian kan sekarang udah mulai banyak tugas, banyak ulangan, jadi kalian harus pintar-pintar bagi waktu ya. Nah, sekarang inilah saat-saatnya kalian benar-benar belajar manajemen waktu.
Gimana supaya saya kelar semua tugas, tapi saya masih punya waktu untuk pribadi saya misalnya ya. Buat ngasuh-ngasuh, leye-leye bentar gitu ya. Buat baca-baca buku yang kalian sukai misalnya. Tidak keteteran. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Ini udah mau 8:30, baru 1 soal loh ya. IPA 4 ya. Saya mau nanya, Bu. Boleh. Nomor Yang berapa? 3O. Saya bingung. 3O. 3O. Oke, selesaikan ya. Iya. Tiga O. O. Dari A dulu ya. Siapa tahu nanti dari sini ada pertanyaan. B, C, D, titik O. Ini saya. O. Oke. Nah, ini soalnya ya. Nah, caranya gimana? Kan ya, kamu coba pertama gimana? Ini diapakan dulu. Kosekan diapakan dulu. Dijadiin sepersin. Sepersin, ya betul. Jadikan sepersin. Kemudian setelah dijadikan sepersin, diapakan? Nah, seperti itu ya. Kemudian diapakan lagi? Setelah dijadikan sepersin. Di apa kira-kira kan ya? Diapain? Samakan penyebut kan ya? Ya. Iya. Pokoknya kalau ketemu seperti itu pasti disamakan penyebutnya. Ini saya buang aja nih. Kan mau disamain penyebut ya. Ini saya kali. Penyebutnya berarti sin 10 derajat dikali sin 50 derajat. Saya taruh di sini. Dikali sin 70 derajat gitu ya. Ini 70. Nah, kemudian pembilangnya berarti pembilang yang depan sendiri ini berubah menjadi apa kan ya? Yang depan, yang per sin 10 ini gitu. Sin 50, sin 70. Ya, ini saya copy aja nih. Pindah ke sini ya. Kemudian plus yang kedua, suku kedua, satunya ini berubah jadi apa? Sin 10, sin 70. Sin 10, 70, yang ini 10. Kemudian terakhir, min ya. Min, apa? Sin 10, sin 50. Sin 10, 50. Ini saya ganti 10. Ya, kemudian saya urutkan ya. Ini kalian boleh ya diurutin ya. Yang gede di depan nih. Karena sin sama sin kan, jadi trigonometrinya saya nggak usah putar. Karena keduanya sin. Nah, seperti itu. Kemudian tinggal dikerjakan ya perkalian seperti yang di 1i tadi ya. Sin dikali sin tadi apa? Kita copy aja dari atas. Sin kali sin tadi. Ini ya. Nah, ini saya copy dari sini. Copy. Sama dengan ya. Oh, tapi pecahan ya. Sebentar. Saya ganti jadi pecahan dulu. Ya. Kemudian sebelahnya
dikali, oh ini sudutnya diganti ya. Nah, ini setengah, benar. 70 tambah 50 berapa? 120 ya, benar ya? Oh, udah sama kok. Ya udah. Kemudian bagian yang plus berikutnya. Oke. Yang kedua ya. Ini di plus. Sin 70, sin 10. Berarti di 70 tambah 10 berapa? 80 ya? Benar nggak? Ya. Dikurang berapa kan ya? Sin 60. 60. Cos. Oh ya, ya. 60. Maaf. Kemudian di sini min. Saya copy lagi dari sini. Ya. 50 sama 10 ditambahin Cos 60. 60 dikurang Cos 40. 10, betul. Kemudian yang bawah, ini yang mau dikerjakan dulu yang mana? Kan ya, yang 10 sama 50 atau 50 sama 70? Apa 10 sama 70? 10 sama 70 ya. 10 sama 70 boleh. Berarti di sini saya tulis 10 sama 70 kan ada di atas nih. Berarti saya copy paste dari sini ya. Ya, Bu. Saya ambil dari sini, kemudian di belakang dikali sin 50. Karena sin 50-nya belum kita pakai ya. Nah, seperti itu. Kemudian, langkah berikutnya tinggal dikerjakan ini ya. Ini setengah dikali, ini jadi plus ya. Jadi min ya di sini. Min setengah. Ya, ini dulu, cos 120 itu menjadi min setengah tadi ya. Iya, Bu. Nah, langsung bisa ya? Langsung, Bu. Boleh. Di sini nanti yang belum paham ikuti yang di atas tadi ya, 120 jadikan 180 min 60 begitu. Kemudian 60 ini cos 60 sama ya, setengah ya. Iya, Saya sama juga. copy setengah. Masuk ke sini. Ya, kemudian ini juga sama nih, cos 60 lagi. Nah, kemudian di sini, di bawah ini juga. Nah, udah habis. Nah, sekarang tinggal dikali-kali ya angkanya ya. Nah, berikutnya. Ya. Saya copy dulu ya. Nah, setengah kali ke dalam ya, setengah dikali setengah, seperempat ya. Maka ini saya jadikan seperempat, saya copy, ini saya buang. Seperempat. Kemudian tadi min setengah dikali min cos 20 berarti plus ya. Plus setengah cos 20. Oke. Ini cos 20-nya saya copy ke sini. Ini. Kemudian ini saya buang karena udah dikali ke dalam ya. Nah, seperti itu. Ini bagian yang depan ini ya. Kemudian bagian yang sini. Min setengah kali cos 80 berarti min setengah cos 80 ya. Copy, saya gantikan ke sana. Ya, cos 80. Itu, kemudian min setengah dikali min setengah plus seperempat. Saya copy di depan ini. Sudah ada angka seperempat. Kemudian yang ini hilang. Sudah dikali masuk ya. Nah, yang kemudian yang ini. Min dikali min plus ya. Berarti plus seperempat lagi. Plus seperempat lagi, saya copy dari sini. Oh, ini. Ya, nggak apa-apa. Copy, ini jadi plus seperempat lagi. Kemudian setengah dikali min cos 40, berarti min setengah. Min setengah cos 40. Copy. Min setengah, kok minnya
Min setengah cos 40. Cos 40. Ini saya masukkan ke sini. Kemudian ini kita buang. Nah, seperti itu. Kemudian yang bawah juga kita kali masuk ya. Ini menjadi min setengah cos 80 sin 50 ya. Copy. Saya buang aja. Min setengah cos 80 sin 50 sin 50. Yang teliti ya, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Biasanya kalian kalau udah panjang kayak gini, udah matanya sampai udah nggak lihat mana yang belum, mana yang sudah gitu ya. Min setengah kali cos 80 kali sin 50. Itu sudah. Kemudian min setengah kali min setengah sin 50. Berarti plus 1/4 sin 50. Ya. Sin 50. Nah, kemudian yang ini kita buang. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian, berikutnya lagi, ini jumlah ini. 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4. 3/4 ya. Ini saya copy dari sini aja supaya gampang editnya. 1/4, 1/4, 1/4 berarti 3/4 ya. 3/4. Yang ini udah hilang, udah ditambahin kan. Kemudian, setengah yang ini karena plus tandanya beda sendiri, maka dia sendirian biarin. Yang ini min setengah cos 80 sama min setengah cos 40, ini yang kita gabungkan min setengahnya ya. Jadi di sini saya ubah jadi perkalian, ini jadi plus. Yang ini setengahnya sudah difaktorin keluar, berarti saya buang. Kemudian ini ada kurung berikutnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang bawah, cos 80 kali sin 50 itu kita sederhanakan pakai rumusnya ya. Cos kali sin itu apa rumusnya? Cos kali sin. Sin min sin. Sin min sin ya. Ini saya kali ya, setengah sin min sin. Ini saya buang. Ya udah. Ini saya ganti jadi sin aja. Sin min sin, berarti sin yang depan itu yang ditambah ya 120. 120. Kemudian min sin 80 kurangi 50 berapa? Berapa? 30, Bu. 30 ya? Betul. Saya itu juga suka nggak teliti. Makanya saya sering Bu, coba-coba. itu Ya. Ini bukan 130 ya? Gimana? 80 tambah 50. 30, Bu. 130. Ditambah. Iya. Ini 130, betul ya. Udah, betul semua sekarang? Nah, habis itu berikutnya lagi, ini belum selesai. Nah, yang ini cos ditambah cos tadi berubah jadi apa? Cos ditambah cos. Cos ditambah cos apa rumusnya? Apa? Cos ditambah Cos kali cos, Bu. Cos kali cos. Nah, ini berarti 2 cos cos ya. Cos ditambah cos itu adalah 2 cos cos. Cos yang depan, Kos. yang depan itu ditambah bagi 2 ya. Kalau dari penjumlahan jadi perkalian, maka sudut yang depan itu ditambah bagi 2, berarti berapa nih? 60 ya. Ya. Sudut yang belakang itu di Merampai itu apa ya? bagi 2 ya.
40 bagi Ya. 20. Gitu? Betul? Ya. Nah, kemudian yang ini, sin 30 itu setengah ya. Kita angkakan dulu. Menjadi setengah. Nah, seperti itu. Kemudian, langkah berikutnya, kita sama dengan di sini aja. Saya copy lagi ke sini. Nah, cos 60 itu setengah, maka ini kita angkakan lagi. Dikali setengah. Nah, seperti itu. Kemudian ini dikali masuk ya. Min setengah kali min setengah dikali sin. Oh, ini 130-nya dulu diubah ya. Jadi apa nih? 180 min berapa? Nah ini berikutnya. Ini kali masuk ya. Oh, ini nih dulu. 180. Yaudah, ini kita sama dengan di bawah ya. Terus lagi. Ya. Nih, ini kali masuk ya. Ini setengah dikali 2 ya habis ya. Jadi ini setengah cos 20 ya, ini bisa dicoret. Ini hilang. Ini udah. Buang ya. Hilang jadi ini. Nah, ini nanti dicoret. Kemudian yang ini jadi sin 50 ya. Sin 50. Ya. Kemudian dikali masuk ya. Sama dengan copy lagi. Ya. Ini sudah dicoret ya, dibuang. Sekarang hilang. Berarti tinggal 3/4. Kemudian ini saya coret dulu supaya kelihatan. Ya, kemudian ini dikali masuk ya. Min setengah kali setengah kali sin 50 ya min. Ini ya saya copy. Ini saya buang aja. Kemudian min setengah kali setengah min seperempat. Seperempat ya, plus ya. Ya. Plus seper-8. Iya. Ribet. Iya, harus semangat makanya. Nanti kalau udah terbiasa bisa kalian bisa dapat, oh ini shortcut aja, ini udah langsung dapat gitu. Tapi kalau jarang berlatih kalian masih harus pelan-pelan ya. Nah, ini saya pelan-pelan karena supaya semuanya bisa ngikutin. Jadi ini tinggal 3/4 kali 8 ya. 3/4 dikali 8 sama dengan berapa? 6 ya? Iya. 6. Jadi jawabannya adalah 6. Yang O. 3O ya. Tuh. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh. Yang tadi waktu di penyebutnya yang sin 10, sin 50, sin 70, saya boleh milih kayak perkalian antara kedua dari ketiga itu ya, Bu? Iya. Mau yang 50 sama 70 boleh. Mau yang 10 sama 50 boleh. Hasilnya akan sama. Caranya ada yang lebih pendek. Kalau misalnya saya pilih yang lain tadi, caranya bakal lebih pendek atau sama-sama? Sama aja. Kalau yang ini sama, karena dia ada 3 ya. Ada 3, kemudian seper. Jadi nggak bisa. Kemudian nggak ada angka yang istimewa ya. Semuanya angkanya itu bukan sudut istimewa. Jadi ya harus panjang, sepanjang ini. Kecuali kalau nanti misalnya kamu utak-atik terus ya, siapa tahu rumus sudut ganda bisa dipakai juga di sini gitu ya.
Dicoba aja, siapa tahu bisa ya. Karena saya belum nyoba lagi nih yang memakai rumus sudut ganda. Tapi kayaknya sih bisa ya, karena ini bisa jadi cos berapa? Cos 80 ya. Cos 80, yang ini jadi cos 40, yang ini jadi cos 20 ya, tuh genap semua. Kalau sudutnya jadi genap semua, bisa jadi pakai rumus sudut ganda juga bisa ya, nanti dicoba ya. Tapi nggak usah disamakan penyebut seperti ini, langsung aja di sini. 1 per cos 80 ditambah 1 per cos 40 dikurangi 1 per cos 20, kemudian mengubah sudut gandanya langsung di sebelah sini. Gitu. Jadi nanti langsung jadi 2 sin berapa? Tapi ini ditambah ya, ditambah dikurang harus disamakan penyebutnya ya. Kalau dikali kan tadi langsung coret ya. Atas bawah yang sama langsung dicoret. Ya masih 30 menit lagi. Pertanyaan lagi, soal yang mana yang dirasa belum bisa. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih soal baru dulu ya. Bu, Ya, halo, tuh. Ya, ini mau nanya yang 3M, Bu. 3M. 3M. Oh, yang kamu tanyakan apanya? Saya dapatnya min 1 dalam kurung cos 100 tambah cos 100. Berarti jawabannya min cos 200. Bentar. M ya. Bentar. Ini ya. Pertama kamu ubah jadi apa dulu? Yang ini kamu ubah memakai 180 plus boleh ya? Coba ya. Ini pokoknya harus sering coba-coba. 180 plus berapa? Supaya dapat 220. 60 ya? Betul. 40. 40 ya? Iya 40, Bu. Ya, 40. Kemudian 100 ini juga saya ubah jadi 100 biar nggak gede ya angkanya ya. Boleh ya? 180 min 80 ya. Nah, habis itu nah ini berarti bisa jadi min cos 40 ya. Min cos 40 saya ganti jadi min cos 40. Oke. Min cos 40. Ini saya nggak mengikuti caramu ya, ini coba-coba. Kemudian yang ini cos 180 min 80 berarti min lagi ya. Min cos 80 derajat kemudian plus cos 20-nya sama. Nah, ini kalau misalnya kalian mau mengecilkan sudutnya ya di soal misalnya kok 100-an atau 200-an, ya udah disederhanakan jadikan sudut lancip semua gitu ya, boleh. Kemudian ini baru dikerjakan. Oh, yang mana yang mau dikerjakan dulu? Yang cos 40 sama cos 80 boleh. Jadi cos 20-nya belakangan. Ini saya tulis di depan dulu. Kemudian ini berarti min ya. Nah, sekarang ini jadi cos 80 plus cos 40 ya. Saya tulis dulu supaya nggak bingung ikutinnya.
Kos 80 ditambah kos 40. Nah, seperti itu. Baru kemudian kos ditambah kos. Rumusnya apa? Kos ditambah kos. Apa? Kos ditambah kos. Setengah kos 120. Bentar. Kok setengah? Kos ditambah kos. Oh, Dua Oh iya, kos-kos dua ya. kos. Nah, dua kos-kos. Kos berarti sudut yang di depan, kalau dari penyebelahan jadi perkalian, maka sudutnya yang depan itu ditambah bagi 2 gitu ya. Ditambah bagi 2 berarti di sini 60 ya. 60 derajat. Kemudian dikali kos Kos 20. kurang 20 derajat. Ya. Baru kemudian ini diangkakan ya. Sama dengan cos 60-nya kalian angkakan. Ini jadi setengah kan? Ya nggak? Ada nggak angka setengah? Ini ada kopi dari sini. Cos 60 itu setengah. Nah, setengah kali 2 berapa? 1 ya. Udah 0. Itu jelas? Apakah jelas? Kok bisa 0 ya, Bu? Kos 20 Nah, min ini? kos 20. Iya, cos 20 dikurangi cos 20 habis dong. X dikurangi X 0. Ya. Enggak? Oh iya. Oh iya. Jadi kalau udah langsung dapat 0, 0 aja. Jangan dikerjakan pakai cos min cos lagi ya. Jangan kerjakan cos 20 min cos 20. Itu pakai rumus min 2 sin kelamaan. Kan kalau cos 20 kita anggap jadi X kan berarti X dikurangi X. Langsung 0. Itu ya. Silakan, apakah ada pertanyaan lagi? Bu, saya juga mau nanya, tapi agak-agak mirip juga, Bu, sama yang P. Yang P? P. 3, masih 3? Iya, 3P, Bu. 3P. Ya, itu kamu kecilin juga ya. 465 itu dikecilin. Supaya sudutnya tidak terlalu besar. Nanti kalau mengerjakan, jadi kebiasaan kalian biasanya kalau lihat soal, itu langsung hajar kerjakan gitu ya. Pokoknya harus dianalisa dulu, biasakan menganalisa soal. Ini diapakan dulu ya, supaya jalan saya lebih pendek gitu ya. Nah, maka ini kita sederhanakan dulu tuh. Yang 465 itu kan lebih dari 360 ya. Maka ini kita jadikan 360 plus ya, karena lebih besar dari 360. Plus berapa tuh? 465 kalau jadi sin, Bu. berapa? 105. 105. Ya. Nah, 105 pun kalau misalnya nanti mau dikecilin lagi juga boleh ya. Tapi sampai ini juga nggak apa-apa. Terus kemudian 165 itu mau dikecilin lagi nggak? Kecilin lagi ya. Pakai 180 min berapa? 15. 15. Oke. Udah. Kemudian ini pakai sama dengan ya. Sama dengan. Kemudian nah ini cos 360 ditambah 105 itu sama dengan cos berapa? Cos 105.
Oh, 105 ya, karena kembali lagi ke kuadran 1 ya. Maka 360-nya saya buang aja. Udah nggak berguna lagi tuh. Nah, begitu. Cos 180 min 15, 165 itu di kuadran berapa? Kuadran 2 ya. Cos nilainya min apa plus? Min, Bu. Min. Hati-hati ya, pokoknya harus selalu ingat kuadran. Maka dia ini berubah jadi min. Nah, begitu. Kalau sudah, nah langsung dikerjakan nih dua-dua. Cos, min cos, kemudian sin. Atau yang nggak bisa ya kalau cos sama sin ya, harus yang sama ya. Cos sama cos, sin sama sin, itu kemungkinannya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Rumusnya apa? Cos dikurangi cos. Cos dikurangi cos. Jadinya apa? 2 sin, Bu. 2 sin. Sin berarti sudut di depan ditambah bagi 2 ya. Ini berarti 120 bagi 2, 60 ya. 60. Ya, maaf, Bu, Kemudian, itu min 2 ya, Bu. oh iya. Cos, oh iya. Karena cos dikurangi cos ya. Ya, maaf, Bu. Kali sin dikurang bagi 2. 45 ya? Betul nggak? Betul? Apakah ada yang keliru? Tidak, betul. Terus berikutnya, yang belakang. Yang sin 105 sama sin 15, rumusnya apa? Sin ditambah sin. Sin ditambah sin. Apa rumusnya? 2 sin 60. 2 sin 60, sudutnya pasti sama dengan yang depan ya, karena angkanya sama. Kemudian, sin ditambah sin itu apa? 2 sin apa? Yang belakang trigonometri apa? Cos 45. Cos ya. 45. Ya udah tinggal diangkakan ya. Oh, ini habis juga nih. No. Udah habis. Sekian, terima kasih. Mal ya? Bu, saya mau nanya, Bu. Apa? Itu kan yang cos 360 tambah 105 itu bukannya di kuadran 2 ya, Bu? Kuadran 105 itu lewat Oh, 90. enggak. Maksudnya 105-nya itu kuadran 2. Tetapi kalau 360 plus, jadi kita ini anggap alfa, itu jatuhnya di kuadran 1, gitu ya. Jadi maksudnya 300, yang kamu perhatikan adalah yang 360 plusnya. Jadi abaikan angka yang ada di alfanya ya. Jadi berarti tetap kuadran 1 hitungannya. Kuadran 1. Nah ini kan karena 150-nya kita belum pecah lagi. Tapi kalau kalian pecah lagi 105-nya di kuadran 2, ya ini jadi min cos gitu kan. Oke, Bu. Oke. Jadi yang kita perhatikan yang patokannya adalah yang 360 plus, itu berarti di kuadran 1, 360 min itu di kuadran 4 gitu ya. Alfanya jangan dilihat angkanya. Alfa itu nanti jadi angka yang ada di sini ya. Itu. 180 plus itu jatuhnya di kuadran 3, 180 min itu jatuhnya di kuadran 1. Abaikan angka yang ada di alfanya. Jelas ya? Oke, makasih, Bu. Ya. Yuk, pertanyaan berikutnya. Masih ada nggak? Kalau nggak ada, saya kasih soal. Bu, saya mau nanya kalau yang 2E itu gimana ya? 2E.
2E. Oh, itu pakai aja rumus 2 sin itu apa rumusnya? Harusnya kan min 2 sin ya. Iya, Bu. Atau kamu pakai rumus 2 sin kuadrat, itu juga boleh. Banyak rumus yang bisa dipakai di situ ya. Coba saya mau kerjakan pakai yang 2 sin ya. Jadi nanti cara kalian boleh beda, nggak harus sama. Itu nomor 2 ya. 2E. Nah, saya mau kerjakan pakai, jadi kan harusnya min 2 sin. Karena di sini nggak ada minnya, maka dia jadi min dikali sin, cos dikurangi cos ya. Maka saya memakai yang, ya udah ini min cos ditambah ya, yang depan ditambah, kalau ditambah berarti A ditambah A, 2A, B tambah B, 2B, C ditambah min C, itu min 2C ya. Berarti di sini berubah menjadi 2 kali A plus B min C. Nah, seperti itu. Kemudian yang belakang min cos dikurang nih. Ini dikurang, A-nya hilang, B-nya dikurang hilang, C-nya hilang, berarti cos 0. 0 derajat. Ya. Kemudian berikutnya lagi. Cos 0 derajat, derajatnya tuh. Cos 0 itu berapa? 1. Cos 0 itu 1, berarti jawaban kita menjadi, oh ini dikali ya, bentar, ini kurang tutup turun. Nah, berarti dia menjadi, ini dikali ya, ke dalam ya, maka ini kurungnya saya buang, min, yang ini jadi plus 1. Saya buang aja. Plus 1. Udah, itu aja jawabannya, kayak gitu aja. Apakah jelas? Oke, jelas, Bu. Nah. Kalau misalnya jawabannya kan, kalau misalnya kalian urai, menyederhanakan ya, terutama menyederhanakan, itu kan bisa jadi ini dijabarkan lagi apa enggak gitu ya. Biasanya kalian suka bingung nih, oh ini dilanjutkan lagi enggak? Kalau soalnya uraian, yang penting kalian udah ada proses mengubah pakai rumus gitu ya, itu sudah saya anggap boleh. Tetapi kalau pilihan ganda, nah ini masalahnya kalau pilihan ganda, kan kalian harus cari jawaban yang cocok gitu kan. Mana yang jawaban yang pas, jadi kalian nanti acuannya adalah di pilihannya. Di pilihannya ada nggak yang ini, kalau belum ada berarti urai lagi gitu, patokannya ya. Kalau sudah ada ya udah stop gitu. Jadi pertama kalian urai, kalau jawabannya ternyata belum ada, berarti urai sekali lagi sampai dapat jawabannya. Tapi kalau uraian kan nggak ada patokannya. Yang penting kamu sudah proses memakai rumus apa, itu saya anggap sudah bergerak menyederhanakan. Kemudian ingat kalau kalian muncul sudut istimewa gitu ya, misalnya sin 135 atau 225, itu harus diangkakan ya. Kalian harus sadar sudut-sudut istimewa ya. Kemudian tabel itu jangan keliru, jangan kebalik-balik. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, coba ya saya kasih soal, coba kalian bisa mengerjakan. Apa? Boleh balik ke yang nomor 1I nggak, Bu? 1I. Yang mana? Yang atas apa yang bawah? Soalnya saya dapatnya ini, Bu. Berapa? Saya dapatnya min sin 10 per 8 tambah sin 10 akar 3 per Kok ada 8. akar 3? Kok ada akar 3 dari mana? Kamu dapat akar 3 dari mana? Akar 3 dari cos 30. Cos 30. Cos 30 munculnya dari mana? Dari sin 50 sin 70, Bu.
sin 50, sin 70. Kan sin dikali sin itu rumusnya cos dikali cos. Oh iya iya. Nah, Salah itu. James yang teliti ya. Oke, coba saya kasih soal juga ya. Nih, kalian perhatikan ke depan. Saya mau kasih soal. Coba nanti dicoba. Kira-kira kalian kerjakan pakai rumus yang mana gitu ya. Sebentar. Saya cari soal dulu. Yang apa ya nih? Saya ambil soal pilihan ganda. Nanti jawabannya yang mana? Ada pilihannya. Tuh, kelihatan ya? Soalnya? Coba silakan. Silakan dicoba, dikerjakan. Ada yang sudah dapat? Saya ketemunya min akar 3, Bu. Min akar 3. Minnya dari mana? Minnya dari mana? Yo. Itu cos min. Saya ada min 2. Ini tadi siapa yang jawab ya? Budi. Budi, Bu. Ya, minnya kamu dari mana, Budi? Kalau saya itu kan yang atas itu min cos 40 tambah cos 80, Bu. Jadi cos 80 min cos 40. Di bawah muncul cos 120 nggak, Budi? Di bawah saya sin 40 min sin 80 jadinya. Oh, ini kamu 140-nya kamu ubah ke sudut kecil, lancip. Iya, Bu. Ya, berarti sin min sin itu rumusnya apa? Kosin. Kosin ya? 2 cos setengah A plus B sin setengah A min B, Bu. Nah, A min B-nya kamu dapat berapa, Budi? 60. Min 20. Min kan? Yang teliti Budi. Kan alfa min beta, Budi. Jangan jadikan beta min alfa. Oh Ya, iya. nah yang teliti. Akar 3/3. Oh, dapatnya dari mana coba? Kenapa ada akar? Ada pertiganya. Well, kamu dapatnya apa aja? Sin Min sin 120. Sin 120 itu kayak sin berapa? Sin 60. Sin 60. Itu adalah setengah akar 3 kan? Nah, ya. Terus yang bawah kamu dapat berapa? Cos 120 sin 20. Nah, cos 120 itu sama aja dengan setengahnya hilang kan? Iya, Bu. Ya, jadi nggak ada per 3, nggak ada per 2 kan? Ya, kan dicoret. Kemudian diingat 120 itu kuadran 2 ya, Mel. Oh, iya. Ya, dapat yang lainnya? Jadi Bu. Jadi jawabannya yang E ya. Nggak ada minnya ya. Walaupun yang atas ini cos min cos itu kan min 2 sin sin ya. Min 2 sin sin, tapi yang bawah nanti muncul sin min 20 ya. Jadi minnya dibuang. Kalau kalian mengubah 140 jadi sin 40 ya. Itu karena 40 dikurangi 100 itu kan jadi berapa? 60
40 dikurangi 100, 60 dibagi 2 ya. Min 60 bagi 2 ya, min 30. Itu karena sin berarti minnya dikeluarkan. Atau kalau enggak dikeluarkan, kalau kalian tidak mengubah ini berarti muncul cos 120 ya. 120 itu di kuadran 2, jadi nanti hasilnya min cos 60 gitu. Jadi nanti soal-soalnya kayak gini ya, udah digabung ya. Cos min cos dibagi sama sin min sin dan seterusnya. Nanti dihafalkan rumus-rumusnya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar soal-soal seperti ini ya di psikologi. Soalnya ada 20-an. Jadi harus hafal soalnya, rumusnya supaya nggak bolak-balik buka rumus. Itu cukup sekian pertemuan hari ini ya, karena tinggal 1 menit lagi tuh. Karena kalau saya buka sesi nanya lagi nanti nggak cukup, kalian nggak istirahat nanti. Oke, IPA 4.